Tentu saja, ketika berhadapan dengan Kenzie, siapa yang masih berani bercanda? Di bawah pencahayaan yang terang, Alexa menoleh dan melirik Kenzie. Raja yang agung dari industri hiburan ini, istrinya, saat ini sedang menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi kagum. Alexa menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saat dia akan bertanya, Kenzie berbicara lebih dulu. Aku punya kabar baik yang berhubungan denganmu. Alexa memandangnya dengan penuh tanya saat dia menggigit bibir bawahnya. Desainer kelas dunia Claudine telah mengirim undangan kepada Mandala. Mereka ingin kau menghadiri acara peluncuran untuk produk baru mereka. Kenzie menjelaskan, kau harus sadar bahwa tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dari desainer kelas dunia. Di Asia, kau sekarang adalah salah satu dari mereka. Alexa terkejut, bagaimana ini mungkin? Beberapa waktu yang lalu, aku mengirim informasimu ke Amerika untuk mengikuti kaki terindah di dunia, dan Claudine terpesona olehmu. Kenzie mengambil 2 gelas sampanye dari seorang pelayan yang lewat dan memberikan satu untuk Alexa. Sayang sekali kita baru saja melewatkan acara Victoria's Secret. Kita masih punya tahun depan, Alexa menghibur. Tidak peduli perubahan apa yang terjadi di masa depan, siapa yang mengatakan aku tidak akan muncul di panggung Victoria's Secret tahun depan? Kenzie mengulurkan tangannya dan membelai rambut Alexa ketika dia berkata dengan suara lembut, kau hanya perlu waktu 4 bulan untuk mencapai semua ini, kau sudah luar biasa. Kapan acaranya? Tanggal 18. Aku akan pergi denganmu. Aku akan membantumu melawan dunia. Ujung mata Alexa tiba-tiba memerah saat dia memegang sampanye dengan satu tangan dan meraih tangan Kenzie dengan yang lain. Sementara tidak ada yang memperhatikan, dia menjalin jari-jarinya dengan Kenzie. Hei, adik junior, lagu yang kau nyanyikan dengan Ayu Gani pada upacara penghargaan itu sangat bagus. Bisakah kau menyanyikannya lagi? Semua orang mulai bersemangat ketika mereka meminta Alexa untuk tampil. Namun, dia bukan penyanyi. Dengan begitu banyak penyanyi terkenal di tempat itu, Alexa tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Aku hanya menyanyikannya untuk bersenang-senang, jawab Alexa. Tidak masalah. Antonio juga bukan aktor, tapi dia sering menjadi bintang tamu di acara, haha. Ya itu benar, adik junior, cepat, lanjutkan. Alexa memandang Kenzie tak berdaya ketika dia mencubit tangannya memberi isyarat padanya untuk membantunya. Namun, Kenzie melepaskan tangannya dan berkata, silahkan. Alexa mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia meraih tangan Kenzie dan menyeretnya ke panggung. Wow, apakah Tuan Kenzie? Aku ingin tahu bagaimana suara ketika dia bernyanyi. Dia tidak buta nada kan? Apakah seseorang yang mampu seperti Tuan Kenzie menjadi buta nada? Apakah kau percaya jika aku memberitahumu bahwa Tuan Kenzie Leonard dapat mengalahkan semua aktor terbaik jika dia memutuskan untuk bertindak? Kenzie diseret ke atas panggung oleh Alexa sementara kerumunan cepat berkumpul. Alexa memegang mikrofon dan memberikan Kenzie yang lain ketika dia menatapnya dengan serius, mencoba menentukan apakah dia bersedia bernyanyi bersamanya. Jika kau benar-benar tidak ingin, lupakan saja. Hanya saja, setelah menikah begitu lama, selain memahami kebiasaanmu, aku tidak tahu hobi apa yang kau miliki dan apa lagi yang mampu kau lakukan. Kenzie mengangkat alisnya, apa yang aku mampu dan tidak mampu, bukankah ada banyak informasi tentang itu? Kau tahu, sama seperti aku, betapa jujurnya informasi di dunia luar. Apakah kau benar-benar ingin bernyanyi denganku? Tanya Kenzie. Alexa mengangguk, memuaskan harga dirinya. Kenzie tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengambil mikrofon dari tangan Alexa dan meletakkannya di satu sisi. Dia kemudian memandangi si pemain biola, beri aku biola itu. Pria itu dengan cepat menyerahkan biolanya. Kenzie memegang biola di tangannya dan memandang Alexa,
Ada terlalu banyak orang, aku tidak ingin bernyanyi. Tapi, aku bisa menyediakan musik untukmu. Kau tidak bisa bernyanyi, aku tidak bernyanyi di depan sembarang orang. Ketika kita sampai di rumah, aku akan bernyanyi untukmu sesukamu. Kenzi tertawa sebelum mengingatkan di sini, mari kita mulai. Biola adalah salah satu dari sekian banyak keterampilan Kenzi, jadi yang hadir tidak begitu terkejut. Namun, tidak satu pun dari mereka yang pernah mendengarnya tampil. Adapun keterampilan Kenzi lainnya, tidak banyak orang yang benar-benar yakin. Semua orang menyaksikan ketika Kenzi meletakkan biola di bahunya. Sesaat kemudian, pengantar lagu Lost terdengar di telinga semua orang. Alexa mengangkat mikrofon ke mulutnya dan mulai bernyanyi. Meskipun nyanyiannya tidak pada tingkat profesional, dia setidaknya ingat semua lirik dan suaranya menyenangkan di telinga. Tidak lama kemudian, mereka mencapai jeda. Suara merdu biola terjalin sendiri ke dalam lagu, mengejutkan sebagian besar penyanyi yang hadir. Bagian yang dimainkan Kenzi adalah bagian yang paling bersemangat dari lagu tersebut. Alexa juga terpesona. Dia sudah terbiasa melihat Kenzi yang memerintah dunia bisnis. Jadi, jarang melihat sisi dirinya yang seperti ini. Kenzi yang memainkan biola membuat Alexa tetap linglung. Dia bahkan lupa bahwa lagu itu baru setengah jalan. Kenzi dengan cepat meliriknya sebagai pengingat, tetapi sudah meletakkan mikrofonnya. Dia hanya ingin mendengarkan Kenzi memainkan sisa lagu itu. Kenzi menatap jauh ke dalam matanya, dan memutuskan untuk membiarkannya berjalan seperti saat ia berkonsentrasi memainkan sisa lagu itu. Setelah selesai, ia mengembalikan biola ke pemain biola. Semua orang puas. Dari semua makan malam perayaan Mandala telah menjadi tuan rumah selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Kenzi benar-benar melepaskannya. Tidak hanya dia tertawa dan berbincang dengan semua orang, dia bahkan tampil di atas panggung. Namun, apakah Kenzi benar-benar menyenangkan? Dia bertindak seperti ini hanya karena dia ingin Alexa dijaga dan dia ingin dia memiliki lebih banyak teman. Kenzi tidak ingin Alexa menderita. Dengan sekejap mata, makan malam perayaan hampir berakhir. Kenzi ingin pergi dengan Alexa, tetapi karena Alexa telah memakai sepatu hak tinggi terlalu lama, kakinya mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Kenzi meliriknya dengan cepat dan tiba-tiba berlutut di depannya saat mereka pergi. Naik, aku akan menggendongmu. Ada orang di luar. Alexa mengingatkannya untuk segera bangun. Apakah kau akan melanjutkannya atau kau ingin aku memaksamu? Agar tidak membahas masalah ini di depan semua orang, Alexa akhirnya naik ke punggung Kenzi. Semua orang di agensi tahu sekarang. Orang-orang di luar agensi tidak tahu, jawab Kenzi. Selama aku tidak mengizinkan mereka menyebarkan desas-desus, tidak akan ada yang berani membicarakannya. Hanya ketika aku mengisyaratkan agar mereka menyebarkan sesuatu, publik akan mendengarnya. Misalnya, foto perbandingan Alexa dan Shiva. Saat ini, Alexa masih tidak menyadari foto itu. Dia juga tidak sadar bahwa, begitu Shiva kembali ke apartemennya, dia dipukuli habis-habisan. Kenzi mengatakan dia akan memberinya mata ganti mata, gigi ganti gigi dan pengaturan lukas tepat sasaran. Bahkan jika Shiva akan pergi ke rumah sakit, dia tidak akan tahu siapa yang memukulnya. Laras juga tidak menghindari pemukulan. Seseorang seperti dia akan dipukuli cepat atau lambat. Namun, Luna tahu ini adalah perbuatan Mandala dan tidak bisa hanya duduk dan menanggungnya. Dia bermaksud membawa rahasia Mandala bersamanya ke Star King, sehingga dia bisa hidup bahagia selamanya dengan kekasihnya. Di dalam hotel yang tenang dan mewah, Natalie dan Gilang sedang menikmati makan malam bersama. Gilang menepati janjinya. Karena dia setuju mereka tidak akan bertemu orang tuanya, dia tidak mempersulit Natalie. Namun, ketika Natalie memikirkan saran Gilang untuk pergi ke rumahnya setelah itu,
Dia tidak bisa tidak merasa gugup, telapak tangannya mulai berkeringat. Dia tidak mempersiapkan diri untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih lanjut. Untuk menyembunyikan hatinya yang kebingungan, Natalie melihat-lihat berita di ponselnya seraya makan steak yang telah dipotong Gilang untuknya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.